Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gue bayar cicilan laptop bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih cuy. Waduh, kita bacakan dulu ya cuy, yang udah bantuin gue bayar cicilan. Ini dari hamba Allah, iuran. Ya makasih hamba Allah. Ini iuran aplikasi cuy. Next dari Kucut, sedikit buat bantu cicilan laptop. Makasih Kucut, makasih banyak Kucut. Next dari Alkosam, cicilan Min. Makasih banget ya Allah. Semoga rezeki kalian nambah lagi, bisa kasih lagi lebih banyak lagi. Dan gue doakan untuk Alkosam, Kucut dan juga hamba Allah, semoga rezekinya diberikan lebih banyak lagi, jadi bisa berbagi lebih banyak lagi. Waduh, makasih banyak. Dan sekarang kita gaskan dulu dah jawabannya. Dan ini screennya banyak pertarungan ya, jadi agak sedikit lebih pendek dan durasinya juga ya apa adanya lah. Yaudah, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dan juga Yelin di dalam pertempuran fisik. Di sini Zauvan tidak diunggulkan, hingga membuat Zauvan dia pada akhirnya harus mengeluarkan kekuatan jiwa naga surgawi miliknya. Dan ketika Zauvan dia mengeluarkan jiwa naga surgawi, ternyata Yelin dia juga sama mengeluarkan jiwa naga surgawi dan mempertemukan dua jiwa naga surgawi. Tentunya membuat mereka semua yang menyaksikannya sangat antusias, dan mereka juga menyadari kalau ini sepertinya adalah perselisihan penentuan siapa raja baru di wilayah barat ini. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar amat luar biasa, dan melihat ini semua adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat edan. Dan ini benar-benar sebuah keberuntungan, ucap dari Hu Qingyu. Namun untuk sudut lainnya melihat dua jiwa naga surgawi yang saling bertemu satu sama lain di wilayah barat membuat kedua Supreme pun sama. Mereka berdua sungguh sangat kagum dengan kemampuan mereka berdua yang luar biasa. Gila, ini benar-benar gila, ucap dari Red Supreme. Dan hal senada juga diucapkan oleh Black Supreme, di mana dia juga mengatakan kalau ternyata keduanya memiliki jiwa naga surgawi yang sangat amat langka. Ya, itu benar orang tua. Mereka berdua benar-benar seperti kita di waktu muda, ucap dari Red Supreme. Di sini Black Supreme dia pun benar-benar senang sekali, dan dia menganggap kalau ini semua adalah hadiah yang diberikan oleh surga. Sepertinya pengganti kita telah disiapkan oleh surga. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Red Supreme. Dan sepertinya wilayah barat telah menemukan siapa penerusnya, ucap dari kedua Supreme. Sedangkan di arena saat ini, dua jiwa naga surgawi saling berbenturan satu sama lain. Dan mereka berdua juga saling meraung, dan juga itu juga dilakukan oleh penggunanya, yaitu Zauvan dan juga Yelin. Mereka lagi-lagi juga beradu fisik dan juga beradu jiwa. Dan untuk Yelin, dia pun menganggap kalau Zauvan jauh lebih lemah daripada dirinya. Sudah kukatakan kalau soal jiwa naga, kau lebih lemah daripada diriku Zauvan. Kalau aku mengeluarkan transformasi jiwa naga sejati yang diwariskan oleh leluhur naga, kau tidak akan memiliki sebuah kesempatan Zauvan, ucap dari Yelin yang sangat percaya diri dia dapat menang. Tapi untuk Zauvan, jangan terlalu yakin, ucap dari Zauvan. Dan kini Zauvan dia pun kembali melepaskan jiwa naga transformasi miliknya. Dia merubah jiwa naga surgawi murni ke dalam bentuk transformasi jiwa naga merah. Jiwa naga merah Kilin, dan ini akan gue sebut sebagai jiwa naga merah aja ya, biar lebih gampang lah. Dan di sini untuk jiwa naga merah, ketika dia telah bertransformasi, dia langsung melepaskan ekor untuk dapat menghantam jiwa naga murni yang dimiliki oleh Yelin, yang membuat Yelin dia pun merasakan luka dalam ketika dia dihantam. Jiwanya terhantam oleh jiwa naga merah. Dan tentunya hal itu membuat Zauvan lebih unggul ketika jiwa naga merah telah bertransformasi duluan dibandingkan jiwa naga yang dimiliki oleh Yelin yang masih murni. Dan melihat itu semua, tentunya mereka semua bersorak-sorak untuk Zauvan yang telah berhasil menekan Yelin. Tapi untuk Zauvan, dia pun tahu kalau Yelin tidak akan mudah dapat dikalahkan begitu saja. Dan dia juga tahu kalau Yelin pasti memiliki kartu asnya. Oleh sebab itulah aku harus memaksanya mengeluarkan teknik pamungkasnya lebih dulu. Kalau aku yang mengeluarkannya terlalu cepat, aku sendirilah yang akan terpojok nantinya, pikir dari Zauvan yang kini dia pun kembali melesat ke arah Yelin yang ada di bawah sana. Dan untuk Yelin, dia pun tahu kalau sepertinya Zauvan ingin memaksa dirinya. Jadi di sini Yelin dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah Zauvan,
Karena kau sepertinya terlalu penasaran dengan jiwa naga yang aku miliki. Baiklah, biar aku perlihatkan kepada dirimu transformasi jiwa naga yang aku miliki. Transformasi, ujar dari Yelin yang kini dia merubah jiwa naga murni miliknya ke dalam bentuk jiwa naga emas. Dan itu disebut sebagai Decimating the Golden Heaven Dragon King. Dan melihatlah jiwa naga milik Yelin berubah menjadi jiwa naga emas. Dan melihat ini semua dan merasakan dari jarak yang cukup jauh saja, di sini Zauvan dia pun dapat merasakan betapa panasnya jiwa naga emas yang dimiliki oleh Yelin. Gila, api ini terlalu gila. Dari jarak sekian ini, cuman dari hawa panasnya saja seperti terpanggang. Gila, ujar dari Zauvan yang merasakan betul betapa mengerikannya jiwa naga yang dimiliki oleh Yelin. Tapi di sini Zauvan dia juga tahu apapun itu, mengenali kekuatan lawan adalah hal yang paling penting, ungkap dari Zauvan. Dan di sini Zauvan dia harus mengungkapkan kekuatan sejati yang dimiliki oleh Yelin, dan itu membuat Zauvan kembali melepaskan jiwa naga merah miliknya untuk segera menghajar Yelin yang ada di bawah sana. Dan untuk Yelin, ketika dia melihat jiwa naga merah datang, membuat Yelin dia pun mengatakan kalau sepertinya Zauvan memang ingin tahu kekuatan naga emas yang dia miliki. Baiklah, maka aku akan memperlihatkannya kepada dirimu melawan kekuatan naga murni dari jiwa naga surgawi. Lihatkanlah Zauvan, dan asal kau tahu, di hadapanku kau tidak ada harapan, ucap dari Yelin yang kini dia melepaskan jiwa naga emas miliknya langsung berhadapan dengan jiwa naga merah, yang membuat kini di atas sana kedua jiwa naga transformasi ini telah bertemu satu sama lain. Tapi dengan kibasan dari ekor jiwa naga merah sempat membuat jiwa naga emas pun terdorong sedikit, tapi setelah dia bertransformasi hal ini tidaklah berguna. Bahkan saat ini dia juga menyiapkan serangan counter dengan cakar jiwa naga emasnya langsung dihantamkannya ke sisi dalam dari jiwa naga merah, dan itu membuat jiwa naga merah dia pun meraung ketika cakar itu menghijam ke dalam tubuhnya, yang membuat Zauvan sebagai pengguna dia pun juga merasakan efek baliknya. Mengingat jiwa jika terluka maka tubuh fisik juga akan terluka. Namun melihat Zauvan yang terluka membuat Yelin dia pun tertawa. Zauvan, lihat itu, jiwa nagamu sangat lemah. Sebaiknya kau menyerah saja, ucap dari Yelin, atau kau akan merasakannya. Dan benar saja kini Yelin dia kembali membuat jiwanya pun mencengkram jiwa naga merah lebih kuat lagi, hingga membuat Zauvan dia pun merasakan rasa sakit yang benar-benar luar biasa, yang membuat Yelin dia berujar. Zauvan, kau tidak mau menyerah. Karena kau tidak mau menyerah, apakah aku harus menghancurkanmu? Dan jika aku melakukannya maka jiwamu juga akan lenyap, ujar dari Yelin. Bahkan saat ini Yelin dia tidak lagi memberikan nafas untuk Zauvan. Dia membiarkan jiwa naga emas miliknya kembali menyiapkan golden fire-nya di mulutnya untuk dapat diserang kepada jiwa naga merah. Dan benar saja ketika api itu telah siap, di sini jiwa naga emas dia pun meletupkannya kepada jiwa naga merah, hingga jelas hal itu membuat Zauvan sebagai pengguna dia pun kembali merasakan rasa sakit yang benar-benar luar biasa. Namun melihat Zauvan yang tertekan bahkan setelah menggunakan kekuatan jiwa, membuat Dandan dia pun merasa kalau ini semua sudah selesai karena Yelin terlalu kuat. Zauvan dia kalah, ucap dari Dandan, dan hal itu pun dipahami oleh Cucu. Di sini Cucu dia juga mengatakan kalau sedari awal dia juga dah tahu kalau Zauvan dia tidak lagi memiliki banyak peluang di dalam pertikaian ini. Tapi selama Zauvan dia tidak menyerah, maka aku juga tidak akan menyerah dan aku akan terus mendukung dirinya, ucap dari Cucu yang yakin dan terus akan mendukung Zauvan apapun yang terjadi, yang membuat di sini Shiwirahua yang melihat Cucu yang sangat yakin dengan Zauvan walaupun tidak menguntungkan, membuatnya pun berpikir kalau sepertinya inikah yang disebut sebagai cinta. Cinta itu buta, pikir dari Shiwirahua melihat tekad yang diberikan oleh Cucu mendukung Zauvan walaupun saat ini posisi yang dimiliki oleh Zauvan juga sangat tertekan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zauvan. Dan Bang, kenapa makin lama makin pendek? Gua nggak tahu. Bukan gua yang nulis, gua cuma numpang bacain aja. Dah itu aja untuk part kali ini untuk Zauvan. Dan jika ada suara noise dari suara-suara nyanyian dari masjid, tolong dimaklumi aja ya coy.
Gua tinggal di perumahan deket sama masjid, jadi ya gimana lagi ya. Itu aja sih. Semoga nggak terlalu banyak mengganggu lah suara bapak-bapak yang lagi gotong royong di masjid. Waduh. Ya gimana lagi, namanya juga hidup bertetangga dan hidup sama di lingkungan gitu kan. Ya gimana gitu. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.